Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah petang hari ini Allah pertemukan kita kembali di kajian pekanan kita. Kita berharap mudah-mudahan dengan ketulusan niat kita mencari ilmu lillahi subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah akan mencatat keberadaan kita di tempat ini sebagai amal saleh yang diterima nanti di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mantapkan niat kita untuk talabul ilmi, mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bersama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jemaah sekalian, mari kita akan lanjutkan malam hari ini kajian kita di surat Al-Furqan yang berbicara tentang karakter atau sifat ibadur rahman. Kita akan baca dulu dari mulai ayat yang ke-68, yaitu halaman 366. Halaman 366.
dari mulai baris pertama di atas. Kita akan baca ayatnya itu ayat yang ke-68 sampai ayat yang ke-71, jadi setengah, kurang lebih setengah lah ya. Oke. Halaman 366. Ikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم. Baik, jamaah sekalian, kita akan lanjutkan. Sebenarnya ayat 68 itu sudah kita terjemahkan ya. Sekarang kita akan masuk ke ayat yang ke-69. Tapi karena 68 dan 69 bahkan 4 ayat ini semuanya berhubungan, maka saya ingin mengulangi sekilas dari ayat yang ke-68. Jadi di ayat 68 ya, di ayat 68 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 di antara karakter sifat ibadur rahman. Yang pertama, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Itu satu. Jadi mereka yang tidak
berdoa, tidak beribadah kepada Tuhan lain bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi artinya melakukan perbuatan, tidak melakukan perbuatan syirik. Jadi ibadur rahman itu sangat khawatir, sangat takut kalau dia jatuh pada perbuatan syirik. Ya. Karena perbuatan syirik itu adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar, ya. Dan dia adalah satu-satunya dosa yang diproklamirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang membawanya sampai datang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, membawa dosa syirik, dibawa ke hadirat Allah, sebelum dia bertaubat dipastikan bahwa dia tidak akan mendapatkan ampunan. Kalau datang dengan membawa dosa syirik, tidak bertaubat. Ya. Jadi yang pertama. Yang kedua, sifat yang kedua, wala yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bil haqqi. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil haqqi, kecuali dengan alasan yang benar. Artinya jemaah sekalian, hubungannya dengan sesama itu baik, tidak pernah menyakiti, apalagi sampai membunuh. Dan pekerjaan membunuh ini adalah dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya. Jadi siapa orang yang membunuh orang mukmin dengan disengaja tanpa alasan yang benar, maka balasannya dia akan masuk ke dalam jahanam, dia dimurkai oleh Allah, kemudian dilaknat oleh Allah, dan Allah akan sediakan buat dia azab yang pedih. Jadi dosanya besar. Nah, sifat ibadur rahman itu dia tidak mau untuk, jadi jangankan membunuh, menyakiti orang, ya, dengan lisannya, itu tidak mau, karena mereka punya standar akhlak yang tinggi. Illa bil haqqi, kecuali dengan alasan yang benar. Ada nggak jamaah sekalian membunuh alasannya benar? Ada. Kan Al-Quran menyebutkan. Jadi tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar. Kalau alasan yang benar menghabisi jiwa itu apa? Misalnya nomor satu, orang yang zina muhson, ya, orang yang pernah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah rajam. Kan rajam itu sampai mati. Ya, ini dibolehkan. Ya. Yang kedua, kalau ada orang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar dengan disengaja, maka hukumannya adalah qisas. Nah, itu kan membunuh juga, tapi itu boleh. Ya. Nah, cuman memang dua-duanya ini jamaah sekalian adalah amalan-amalan atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Ya, nggak bisa dilakukan sembarangan. Dia tidak boleh dilakukan oleh perorangan, nggak boleh. Dilakukan oleh organisasi, nggak boleh. Ya, misalnya jemaah masjid mau bikin kisos, mau nggak boleh. Itu harus pemerintah, dan harus ada keputusan dari pengadilan. Nanti ada aturan-aturannya. Nah, ini diperbolehkan. Atau ya dalam peperangan dengan orang-orang musyrik itu kan ada pembunuhan di situ, tapi itu alasannya benar. Nah, tapi kalau selain tanpa alasan enggak.
nggak bayar utang gitu ya, cuman sekedar gedek aja gitu kan, iri ya nggak boleh ya, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, wala yaznun, sifat mereka itu menjaga kehormatan dan tidak mau berzina. Nggak ada ya. Ini 3 dosa besar ya. Nah, kemudian Allah mengatakan wa may yaf'al dzalika, ini sudah juga kemarin, wa may yaf'al dzalika, siapa orang yang melakukan hal itu, maksudnya dosa yang 3 itu, dia syirik, dia membunuh jiwa yang diharamkan, kemudian dia berzina, apa? Yalqa athama, dia akan mendapatkan dosa. Jadi asama itu artinya dosa. Dosanya dosa besar. Dia akan mendapatkan dosa yang besar. Ada yang mengatakan asaman ini adalah wadin fi jahannam. Katanya dia adalah nama dari sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahannam. Ya. Ya, tapi ya tetap aja nggak enak semua ya. Ya. Jadi dia adalah apa saya bilang tadi, wadi, lembah yang ada di neraka jahanam. Jadi mungkin dia area yang paling dalam jemaah sekalian, area yang paling dalam. Karena jahanam saja kalau dilemparin sesuatu dari atas nyampe ke bawahnya itu 70 tahun. Kemudian ini adalah lembahnya, berarti yang paling dalamnya jemaah sekalian. Nah, kemudian kita akan lanjutkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di jahannam itu yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ya. Yudha'af artinya dilipat gandakan. Dilipat gandakan lahu baginya, bagi orang itu apa? Al-'adzabu, azabnya dilipat gandakan yaumal qiyamah, pada hari kiamat akan dilipat gandakan. Kemudian wa yakhlud fihi muhana, wa yakhlud, dan dia akan kekal fihi, di dalamnya, di dalam azab itu, ya kan? Dia akan kekal di dalam azab itu muhana. Muhana itu berasal dari kata hina. Sebenarnya kata hina itu sudah bahasa Arab. Hina itu bahasa Arab, ya. Nah, hina itu bahasa Arab. Dia akan kekal di dalamnya, di dalam azab itu muhana, dalam keadaan hina. Nah, ini ancaman bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar yang disebutkan tadi di atas. Nomor 1, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah. Azabnya akan dilipat gandakan. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, ya, azabnya nggak akan ringan, ya. Azabnya tidak akan ringan. Azab neraka itu jamaah sekalian tambah lama, jadi nggak kayak hukuman yang ada di dunia. Hukuman di dunia ganti pemerintah, kadang-kadang ada remisi, ya. Ya, ada diskon gitu kan, nanti bisa keluar. Ini enggak, tambah lama tambah berat, ya. Maka yudha'af, disebutkan yudha'af. Tapi kapan itu? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bisa jadi orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang di atas, syirik, membunuh, kemudian berzina, bisa jadi di dunia dia masih belum mendapatkan balasannya. Makanya disebutkan di sini azab yang sesungguhnya nanti ada pada hari di kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa azabnya itu nanti pada hari kiamat, tujuannya apa? Salah satu hikmahnya untuk memberikan kesadaran kepada orang-orang yang melakukan
kamu itu masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertaubat. Karena ingat nanti azabnya nanti. Ya, azabnya nanti. Dan bukan hanya ditambah, tapi wa yakhlud fihi. Dia akan kekal di dalamnya muhana, dalam keadaan hina. Di dunia jamaah sekalian, ada orang yang kadang-kadang dia melakukan pelanggaran dan dosa, karena dia tidak mendapatkan balasannya, dia itu nyantai saja. Bahkan cenderung orang-orang yang melakukan pelanggaran itu sombong. Dan bahkan pelanggaran itu tidak taatnya seseorang kepada aturan yang benar dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kesombongan. Itu kesombongan. Jangan nyangka bahwasanya yang namanya kesombongan itu hanya sekedar menganggap orang lain itu kecil. Enggak, bukan itu saja. Melanggar aturan-aturan itu sebenarnya kesombongan, karena dia menganggap dirinya lebih besar daripada aturan itu, sehingga aturan ini bisa dilanggar. Kan dia merasa lebih berada di atas aturan. Makanya para sahabat itu ada yang datang ke Nabi dan mengatakan gini, ya Rasulullah, kan ceritanya para sahabat itu takut sama dosa kesombongan. Ya Rasulullah, kalau ada orang yang di dunia itu kan senang pakai pakaian yang rapi, yang bagus, pakaiannya bagus, kemudian kasutnya juga bagus, ya, nggak sembarangan. Apakah ini termasuk dosa? Apakah ini termasuk kesombongan? Ternyata Nabi mengatakan enggak, itu bukan kesombongan. Itu babnya adalah bab innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu babnya. Allah itu indah dan Allah itu suka sama keindahan. Babnya bukan bab sombong, tapi bab wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka hendaklah orang itu menampakkan bahwa dia itu mendapatkan karunia dari Allah, dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh jemaah sekalian, orang diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berpenampilan compang-camping seperti orang yang paling miskin sedunia. Padahal duitnya banyak gitu. Enggak boleh. Dia seakan-akan ingin menutupi nikmat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi orang kalau pakai pakaian rapi, bagus, ya, bukan mewah ya, maka babnya adalah bab innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah suka sama keindahan. Babnya adalah bab wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terus kalau begitu kesombongan itu apa? Dijelaskan oleh Nabi. Kata Nabi, al-kibru, kesombongan itu adalah batarul haqqi, menolak kebenaran. Nomor satu, baru yang kedua wa ghamtun nasi, dan menganggap kecil orang lain. Jadi definisi pertamanya itu adalah menolak kebenaran. Maka semua penolakan terhadap kebenaran itu adalah kesombongan. Nah, karena orang mengaku kalau dia lebih tinggi daripada aturan itu, nah, sehingga dia bisa melanggar dan lain semacamnya. Maka dia sombong tuh begitu jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada orang di dunia, ya, di akhirat, kalau dia berada di jalan yang tidak benar, tidak akan memberikan hal yang sama. Kata Nabi gini, kebalikan ya, banyak kebalikan loh. Orang yang di dunia dia itu suka berhaus-haus karena puasa, maka di akhirat dia tidak akan pernah merasakan haus, gitu kebalikannya, ya.
Orang yang di dunia itu banyak menangis karena takut kepada Allah, Allah akan bikin dia ketawa dan tersenyum nanti di akhirat. Kebalikannya, orang yang sombong di dunia, Allah akan hinakan nanti di akhirat. Jadi banyak orang yang melakukan kesalahan, dosa, ya, kemaksiatan, melanggar aturan, sebenarnya itu karena kesombongan. Maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hinakan dia nanti. Makanya disebutkan di sini wa yakhlud fihi muhana. Dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min dzalik, dari itu. Kemudian di ayat yang ke-70 Allah mengecualikan illa, kecuali man, siapa atau orang yang taba, yang dia itu bertaubat. Jadi kembali sadar, kemudian dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amanah, lalu dia beriman, wa amila sholihan, dan melakukan amal saleh. Jadi dia melakukan pekerjaan dosa yang besar itu, dia syirik, dia membunuh orang, ya, kemudian dia berzina, tapi setelah itu dia sadar, kemudian dia bertaubat. Wa amanah, dia beriman dengan iman yang baik, dia tidak syiriklah lagi. Tadinya dia itu membunuh orang, sekarang dia berhenti, amila amalan salihan, bukan membunuh orang tapi membantu orang, gitu. Kemudian tadinya mereka di dunia, ya, yaznun, mereka berzina, tapi amila amalan salihan, dia menjaga kehormatannya, pergaulannya dijaga. Orang yang bertaubat, kemudian dia memperbaiki keyakinannya setelah dia melakukan syirik, kemudian dia melakukan amal saleh, apa yang Allah akan berikan? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka ulaika, mereka itu yang melakukan dosa-dosa besar itu, yubaddilullahu, yubaddil itu artinya mengganti. Ingat ada haji namanya haji badal, ya, badal itu mengganti. Yubaddil artinya Allah akan mengganti. Yubaddilullah, Allah akan ganti sayyiatihim, keburukan mereka, ya, kejahatan mereka, keburukan mereka, hasanat, dengan kebajikan. Ayat ini menunjukkan, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmatullahil wasi'ah, rahmatnya Allah yang begitu luas. Orang sebesar apapun dosa yang dia lakukan, kalau dihadapkan kepada ampunan Allah, ya, itu kecil. Dan taubat, pintu taubat itu selalu terbuka. Tidak ada dosa yang begitu besar sehingga dosa itu menjadikan orang itu kehilangan kesempatan untuk bertaubat karena saking besarnya. Enggak ada. Pintu taubat itu terbuka untuk semua dosa sebesar apapun, ya. Jadi selama, kata Nabi SAW, selama orang itu nomor satu, dia masih hidup, ya, dia masih hidup dan nyawanya belum sampai ke kerongkongan, atau sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, semua orang yang bertaubat, kalau dia benar-benar bertaubat, terbuka pintunya, ya. Jadi tak ada dosa yang besar yang menjadikan pintu taubat itu tertutup. Tak ada dosa besar di hadapan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu nomor satu. Makanya dikecualikan, kecuali orang yang bertaubat. Artinya pintu taubat terbuka. Pintu taubat terbuka. Enggak boleh ada orang yang mengatakan, waduh ini gede banget nih dosanya, ya. Jadi saya ingat ceritanya orang yang cari konsultan itu. Ada orang membunuh 99 jiwa, kemudian dia sadar mau taubat, cari konsultan taubat.
cuman dia ketemunya bukan sama konsultan yang bagus. Ya, dia ketemu sama seorang ahli ibadah. Dia konsul, Pak, saya sudah membunuh 99 orang. Kemudian saya mau taubat. Ada nggak pintu taubat terbuka buat saya? Berapa? 99. Kan dia bilang, kaget ya. Nggak ada, itu gede banget kan. Dibunuhlah sekalian. Sempurna jadi 100. Ya. Tapi hatinya masih ada penyesalan, ada kesadaran, masih ingin taubat. Cari konsultan lagi. Konsultan yang kedua ini benar, dia punya ilmu, walaupun dia nggak ahli ibadah. Kalau yang tadi kan ahli ibadah, kan nggak ketemu tuh, satu ahli bunuh, satu ahli ibadah, terus nggak punya ilmu. Ya, ini kata para ulama, ini juga pentingnya keutamaannya orang yang punya ilmu sama orang yang hanya sekedar ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Konsultan yang punya ilmu ini dia katakan, Fulan, Pak, saya sudah membunuh 100 orang. Ada nggak pintu taubat terbuka bagi saya? Masih terbuka. Gitu kan? Ini kalau orang beriman, ya. Masih. Akhirnya aman dia jemaah sekalian. Aman, nggak dibunuh dia. Ya. Dan dia bukan karena cari aman, enggak, karena memang pintu taubat itu masih selalu terbuka, ya, terbuka. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan pernah menutup pintu taubatnya, ya, karena Allah sendiri yang memerintahkan. Yang memerintahkan kita taubat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan Allah istighfar siapa? Ya Allah. Kalau Allah nyuruh bertaubat dan beristighfar, berarti isyaratnya Allah mau menerima. Ya. Kalau Pak Daryono bilang sama jamaah, jamaah silahkan datang ke rumah saya. Berarti kalau datang diterima atau enggak? Ya diterima, ya kan? Kalau sudah mempersilahkan, apalagi nyuruh, ya berarti mau diterima. Jadi Allah kan nyuruh tuh, nyuruh bertaubat, nyuruh beristighfar. Berarti Allah mau menerima. Bahkan dari saking besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah katakan apa? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Apa itu artinya? Allah akan ganti, coba terjemahannya. Allah akan, enggak ada ya. Allah akan ganti kejahatan mereka, keburukan mereka itu dengan kebaikan. Para mufassir itu mengatakan di mana ini akan diganti, keburukan itu diganti dengan kebaikan. Di mana dan gimana bentuknya? Ada yang mengatakan itu di dunia. Kalau di dunia gimana bentuknya? Bentuknya begini. Kalau orang sudah bertaubat dan taubatnya benar, ya, dan taubatnya benar, maka Allah akan ganti kesempatan dia yang dulu dia hanya sempat melakukan keburukan. Misalnya dia sempat melakukan keburukan, ada aja waktunya untuk melakukan keburukan, misalnya 50 keburukan. Ketika dia bertaubat, tiba-tiba nggak sempat untuk melakukan 50 keburukan itu, Allah ganti dengan 50 kesempatan untuk melakukan kebajikan. Jadi tiba-tiba dia nggak sempat aja sudah. Kalau sudah taubat, nggak, ya, dia nggak sempat lagi melakukan kemaksiatan di sana. Itu di dunianya. Di akhiratnya, sehingga makanya tampilannya dia akan menjadi orang baik. Yang tadinya dia membunuh misalnya, suka nyakitin orang, kembali balik dia menjadi orang yang pengasih sama orang. Yang tadinya dia berzina, tidak menjaga kehormatan, dia menjadi orang yang sangat menjaga kehormatannya, pergaulannya dan lain semacamnya, gitu. Berubah dia menjadi seperti itu. Dan gak sempat lagi mau berzina, gak sempat lagi mau membunuh, gak sempat lagi. Allah ganti kesempatan untuk melakukan keburukan, Allah ganti dengan kesempatan melakukan kebajikan. Ya. Maka bersyukurlah jemaah sekalian, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk melakukan kebajikan dan Allah tidak beri kesempatan untuk melakukan keburukan. Berarti itu kebaikan sebenarnya. Yang kedua, ada yang mengatakan itu nanti di akhirat. Di akhirat itu gimana? Jemaah sekalian, semua amal
yang dilakukan oleh hamba itu kan akan dicatat. Ada malaikat raqib dan atid, yang keburukan dicatat keburukan, yang kebaikan juga dibayar kebaikan. Ya. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan tampilkan tuh catatan-catatan tuh. Ya. Diriwayatkan dalam hadis itu bahwa kata Rasulullah, inni la a'lamu akhira rajulin, aku tahu orang terakhir yang yakhruju minan nar, yang dia itu dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Yu'ta bihi yaumal qiyamah, orang itu didatangkan pada hari kiamat, fayuqal, lalu dikatakan, Allah bilang sama malaikat, a'ridu alaihi sighara dhunubihi, coba sekarang tampilkan kepada dia dosa-dosanya yang kecil. Hanya ditampilkan tuh sama orang itu dosa-dosanya yang kecil. Kemudian wa yukhba'u anhu kibaruha, sementara dosa-dosanya besar jangan tampilkan dulu, simpan dulu. Jadi yang kecil-kecil. Jadi kalau dia dulu pernah membunuh, pernah itu enggak ditampilkan, yang ditampilkan dosa-dosa yang kecil. Kemudian ditanya dia, diinterogasi, amilta yauma kadza wa kadza, jadi amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza, benar gak di hari ini kamu melakukan ini dan ini? Dan dia nggak bisa mengelak, mukirun, dia mengakui, la mungkirun, dia tidak mengingkari. Iya ya Allah, pokoknya dosa kecil tampilan benar. Iya benar ya Allah, benar semua dosa kecilnya. Dan ketika dia melihat dosa kecil, dia ingat sama dosa besarnya. Ya Allah, dosa besar gimana ini nanti, gitu kan? Ternyata dosa besarnya itu tidak ditampilkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, a'tuhu makana kulli sayyi'atin hasanah. Malaikat, kamu hitung berapa keburukan yang sudah dia lakukan. Berapa keburukan yang sudah dia lakukan? Berikan sebagai gantinya kebajikan, dirubah menjadi kebajikan. Kalau tadinya ada 1000 keburukan, itu diganti dengan 1000 kebaikan. Nah, saat itu dia mengatakan gini, ya Rabb, kayaknya saya masih ada deh sisa-sisa dosanya yang lain, ya, yang besar yang belum diperlihatkan. Ma'arahahuna, tapi ternyata engkau, aku tidak melihatnya sekarang di sini. Ya. Kenapa? Karena semuanya dihapus, kemudian Allah ganti dengan kebaikan. Setelah Nabi menceritakan ini, Nabi SAW tersenyum, jemaah sekalian, ya, melihat senangnya orang senang orang. Jadi kapan mau diganti kebaikan dengan keburukan dengan kebaikan itu? Bisa di dunia, bisa juga nanti di akhirat. Ya. Berapa dosanya dia di akhirat? Itu akan diganti sebanyak dosa itu dengan kebaikan. Kenapa Allah berlakukan itu? Wa kanallahu ghafuran rahima. Dan adanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kenapa Allah memberlakukan seperti ini? Karena Allah memang Maha Pengampun, dan bukan hanya Maha Pengampun saja, tapi Allah Maha Penyayang. Jadi Allah itu, jemaah sekalian, kata Nabi, seneng banget kalau ada orang yang mengakui kesalahannya. Dia melakukan kesalahan, kemudian dia bertaubat. Itu bukan hanya diterima saja, tapi Allah senang sama orang ini. Ya, Allah senang dan Allah gembira kalau ada orang seperti ini. Bahkan gembiranya Allah itu begitu besar. Jadi Allah itu senangnya kalau ada orang melakukan kesalahan, dosa, terus dia sadar. Allah itu senang kalau orang itu sadar.
Senangnya Allah begitu besarnya sampai digambarkan oleh Nabi seperti senangnya siapa? Kata Nabi, seperti senangnya seseorang yang dia melakukan perjalanan di padang pasir, di padang sahara, dia bawa kendaraan, di atas kendaraannya dia taruh semua perbekalannya. Karena dia tahu di jalanan nanti tidak ada warteg, tidak ada losmen untuk nginep, maka semua peralatan taruh bekalnya taruh di situ. Tapi ternyata di tengah perjalanan kendaraannya itu hilang, kabur. Jadi nggak ketemu. Nah sudah, dia pikir udah pasti mati dia. Cari kanan kiri nggak ketemu, sudah dia putus asa. Ya kayaknya saya sudah mati kalau model begini. Akhirnya dia tidur karena kecapean nyari, ketiduran. Capeknya hilang, kan bangun. Ketika dia duduk, dia dapati kendaraannya itu ada di sampingnya, dia datang lagi. Kira-kira senang atau enggak jemaah sekalian? Ya senang lah. Kita kehilangan motor, mobil, misalnya di daerah Tangerang gitu misalnya, ya. Di situ kehilangannya. Cari nggak ketemu. Datang ke kebagusan, lewat kebagusan, orangnya nggak tahu yang nyuri kalau kitanya orang kebagusan. Kita pasti senang lah, gitu kan, ketemu nih, gitu kan. Orang itu juga senang. Dari saking senangnya dia kan syukur sama Allah. Karena ketemu lagi, dari saking senangnya dia bilang begini, Allahumma ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kata Nabi, kebalik dia ngomongnya dari saking senangnya. Nah, gitu. Seharusnya dia akan mengatakan engkau Tuhanku, aku hambamu. Tapi dari saking senangnya sampai keliru. Dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu ya Allah. Terima kasih gitu. Ya. Ini kalau sadar kafir, tapi kan dia nggak sadar dari senangnya. Sekarang kita bayangkan ya, kita bisa membayangkan betapa besarnya perasaan senang yang ada di hati orang ini. Kata Nabi, senangnya Allah kalau ada orang yang bertaubat melebihi senangnya orang ini ketika barang yang hilangnya ketemu lagi. Jadi Allah itu bukan hanya Ghafur tapi Rahim. Ya. Maka ayat-ayat semacam ini ayat-ayat yang memberikan dorongan kepada kita untuk tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sekotor apapun hati kita, ya, dikasih titik-titik dosa dengan amalan-amalan kita. Kalau orang masih mau bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Bahkan Allah katakan gini, wa man taba, Allah ngasih informasi, dan siapa orang yang bertaubat, wa amila sholihan, dan dia melakukan amal soleh. Tapi syaratnya gitu ya, taubat itu kan dengan hatinya, kemudian dia terjemahkan taubat itu dengan amal soleh. Ya, karena memang begitu syaratnya. Taubat itu bukan hanya di dalam hati, tapi harus ada nyata. Misalnya ada orang, dia misalnya, wah taubat gua dari dulu nggak sholat. Berarti jangan cuma ngomong aja, ya berarti harus sholat. Ya. Jadi bukan hanya omongan, taubat itu bukan hanya omongan, tapi ada terjemahannya dalam bentuk amal. Gua kapok, pokoknya taubat, nggak mau nyuri sendal lagi. Ya sudah, sendal yang ada, yang hasil nyuri balikin. Ya, jangan sampai dia sudah taubat, gua nggak mau ngambil sendal lagi. Terus sendal yang itu sayang, yang sudah diambil, ya enggak, balikin. Bagus namanya, ya enggak, harus balikin. Itu namanya wa amilah sholihan. Kan taubat itu syaratnya, kalau bisa mau dikatakan dia bagus, ya syaratnya harus taubatan nasuha. Taubatun nasuha itu taubat yang tulus gitu. Syaratnya kalau dosanya itu hubungannya dengan Allah, maka syaratnya ada 3.
Yang pertama, dia harus meninggalkan pekerjaan itu. Yang kedua, dia harus menyesal, kenapa saya dulu melakukan itu. Yang ketiga, dia harus berusaha untuk tidak kembali lagi, usaha, ya. Jadi misalnya kalau dia dulu nggak puasa, kan ini dosa sama Allah, berarti syaratnya harus 3 yang terpenuhi. Nomor 1, dia harus meninggalkan dosa itu, berarti tahun depan dia harus puasa. Kemudian dia harus menyesal, kenapa dulu saya nggak puasa, gitu. Harus ada peran. Yang ketiga, dia harus berusaha untuk tidak kembali. Mungkin dia mikir gini, wah, gua dulu nggak puasa karena temenan sama si fulan, ya. Temennya sama si fulan, temennya sama Alexander, seharusnya gua temennya Haji Iskandar. Dan teman Haji Iskandar bagus, ya, berarti tinggalkan, ya, Alexander itu, cari teman yang baik. Tapi kalau misalnya temannya tetap itu juga, ya berarti nggak punya keinginan untuk meninggalkan, karena kita tahu gara-gara dia, ya. Itu kalau urusan dosanya dengan hak Allah. Kalau hubungannya dengan hak manusia, maka syaratnya ada 4. 3 yang tadi tambah 1, mengembalikan hak orang. Jadi meninggalkan, menyesal, kemudian berusaha untuk tidak kembali lagi, kemudian hak orang dikembalikan. Ini kabar gembira juga, kata Allah, wa man taba wa amila shalihan. Siapa orang yang benar-benar dia bertaubat dan melakukan amal saleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba. Maka dia sungguh bertaubat, yang akan menyampaikan dengan taubat yang bisa menyampaikan dia nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan dia kepada ampunan Allah, menyampaikan dia kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau modelnya enggak begitu, ya, ini kabar gembira buat, ya. Ini sudah jalan yang benar. Kalau kalian mau bertaubat, maka dalam bertaubat dengan tulus, dengan syarat-syarat itu. Sebab kalau syaratnya terpenuhi, kalian akan nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, ya. Sudah tidak akan ada dosa lagi yang ditanggung. Ini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadabbur kita sampai ayat yang ke-71. Insyaallah satu pertemuan lagi yang akan datang kita akan menuntaskan sifat ibadur rahman. Baik, kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.